Kami dari kelompok 13 dengan saya Dia dan rekan saya. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep dan implementasi kebijakan manajemen peningkatan mutu pendidikan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama ada pengertian mutu pendidikan. Coba, menurut kalian mutu itu apa sih? Kalian pernah dengar kata mutu? Enggak. Bukan ini ya, bukan temennya cobek, bukan ya? Ya. Ada yang mau berpendapat tentang mutu? Ya. Oke. Menurut KBBI, mutu itu adalah ukuran suatu benda atau taraf dan derajat sesuatu gitu. Jadi mutu pendidikan ini adalah ukuran atau standar untuk suatu sistem pendidikan, dikatakan ini sistemnya baik atau enggak, bermutu atau enggak gitu. Terus di dalam mutu pendidikan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum pengajaran hingga hasil belajar. Next. Oke. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Jadi ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi bahwa si sistem pendidikan ini apakah baik, apakah buruk, terus apakah berkualitas, apakah enggak gitu. Ini ada dua faktor ya, ada faktor internal sama faktor eksternal. Oke, sekarang ke faktor internal terlebih dahulu. Untuk yang pertama itu ada kualitas pengajaran. Dalam kualitas pengajaran ini berkaitan dengan SDM, dengan gurunya. Jadi seberapa baik kualitas dari pengajaran itu bergantung pada kualitas gurunya. Tuh. Jadi kalau gurunya berkualitas, ya tentu saja pengajarannya berkualitas gitu. Sebagai contohnya, misalkan ketika kalian kelas SMP, kelas 7, kalian pernah belajar matematika kan? Nah, misalkan kelas 7, kalian belajar matematika nih, tapi kalian nggak memahami matematika ini. Terus ketika kalian kelas 8, belajar matematika lagi kan? Tapi itu lebih sulit, tapi kalian malah memahami. Nah, itu bukan berarti kalian kurang pintar atau kalian yang kurang belajar, tapi bisa jadi gurunya yang kurang berkualitas gitu. Oke, yang kedua ada kurikulum yang diterapkan. Jadi kurikulum ini juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan karena kurikulum ini mencakup apa yang akan diajarkan kepada siswanya. Apakah kurikulum ini relevan untuk zaman saat ini? Apakah enggak gitu? Terus apakah kurikulum ini relevan buat dunia kerja saat ini? Apakah enggak gitu? Kalau misalkan enggak, ya buat apa gitu? Karena apa ya? Ketika kita belajar, kita kan 12 tahun belajar, terus sama sekarang ditambah kuliah. Itu goalsnya apa sih? Buat dapat kerja kan? Nah kalau misalkan si kurikulum ini nggak relevan buat kayak dunia kerja saat ini, ya itu percuma saja. Nanti pendidikannya nggak akan bermutu. Oke, dan selanjutnya ada lingkungan belajar di sekolah. Nah ini juga sangat berpengaruh ya untuk mutu pendidikan. Misalkan ya kalian mau praktek di lab gitu, terus nggak ada labnya. Nah itu kan lumayan sulit ya, jadi itu berpengaruh. Oke, yang kedua ada faktor eksternal. Yang pertama ada dukungan pemerintah. Ini ya benar banget sangat berpengaruh. Kenapa? Karena kan sumber dari biaya itu kan dari pemerintah. Walaupun ya jadinya uangnya dari rakyat juga, tapi tetap dari pemerintah. Oleh karena itu pilihlah pemerintah yang jujur dan benar. Oke, yang kedua ada partisipasi masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat, sebagai calon orang tua juga harus ikut berpartisipasi dalam pendidikan. Misalkan ada rapat nih, rapat orang tua, terus si masyarakatnya ini nggak berpartisipasi, terus gak ada orang, berarti nggak ada rapat dong. Nah itu sangat berpengaruh. Kemudian ada kondisi sosial ekonomi siswa, ini juga berpengaruh ya.
kondisi sosial. Misalkan si anaknya ini, peserta didiknya ini, dia di lingkungan yang kebanyakan main kripto orang-orangnya gitu. Sekolah itu scam. Nah, oke. Makin lama makin ke bawah si anaknya itu, jadi dia nggak mau sekolah. Nah, ini berpengaruh ya terhadap mutu pendidikan. Terus ekonomi, ya ekonomi udah pasti ya. Kan sekarang sekolah, beli buku, beli baju, itu butuh uangan. Walaupun ya ada beasiswa, tapi sekarang ya banyak yang belum kayak merata beasiswanya gitu. Oke, peran teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Ya, ini sangat berperan penting ya teknologi ini, karena dengan teknologi ini kita dapat belajar secara bervariasi, secara menarik. Sebagai contohnya, kita belajar menggunakan infocus proyektor. Nah, kita dengan menggunakan proyektor ini kita dapat belajar dengan menarik, walaupun ya nggak dilihat sih sama orang-orang. Menurut MC Kitsek 2020, penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 30%. Oke, ada tantangan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama adalah perjalanan pendidikan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah daerah pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Menurut batas guru, banyak guru di daerah terpencil yang belum memiliki kualifikasi yang memadai dan sangat berdampak langsung pada mutu pendidikan. Yang ketiga, adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat putus sekolah di daerah pedesaan lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Masyarakat seringkali tidak terlibat dalam proses pendidikan, baik sebagai pengawas maupun sebagai pendukung. Oke, selanjutnya akan cerita teman saya. Di sini ada upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pendidikan keluarga guru. Guru adalah sosok yang mempunyai peran besar dalam menentukan seberapa baik anak-anak itu dalam belajar. Jadi agar guru bisa mengajar dengan lebih baik, maka guru itu harus terus belajar. Misalnya dengan mengikuti pelatihan, seminar ataupun kursus yang lebih memahami kebutuhan anak-anak di zaman sekarang. Jadi kalau guru itu terus belajar dan berkembang, murid-muridnya juga akan lebih mudah memahami pelajaran. Yang kedua ada peningkatan fasilitas. Fasilitas di sekolah itu berpengaruh besar buat kenyamanan dan kualitas belajar siswa. Misalnya ruang kelas yang rapi, laboratorium dengan peralatan lengkap, terus buku-buku di perpustakaan yang relevan. Maka semua ini bikin siswa bisa belajar dengan lebih fokus. Terus fasilitas yang bagus juga membantu guru mengajarnya lebih kreatif dan juga menarik. Yang ketiga ada reformasi kurikulum. Kurikulum itu adalah panduan utama apa yang harus dipelajari di sekolah. Kalau kurikulumnya nggak sesuai dengan perkembangan zaman, maka anak-anak itu belajarnya itu tidak relevan. Jadi kurikulum itu harus diupdate secara berkala supaya menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Misalnya lebih banyak praktek daripada teori, atau pelajaran tentang teknologi dan keterampilan kreatif yang dibutuhkan pada dunia kerja. Kurikulum juga harus fleksibel supaya bisa diadaptasi sesuai dengan kondisi tiap daerah. Yang keempat ada peningkatan partisipasi masyarakat. Pendidikan itu bukan cuma tanggung jawab sekolah, tetapi juga orang tua, masyarakat, dan komunitas bisa ikut berperan dalam meningkatkan pendidikan supaya berjalan dengan baik. Misalnya, orang tua bisa lebih aktif terlibat dalam kegiatan sekolah, seperti menghadiri pertemuan orang tua. Terus masyarakat bisa memberikan dukungan baik materi ataupun motivasi sehingga siswa merasa didukung untuk belajar lebih baik. Jadi keseluruhan semua ini saling terkait dengan guru yang berkualitas, fasilitas yang memadai,
kurikulum yang relevan dan masyarakat yang peduli, pendidikan di Indonesia bisa terus meningkat dan anak-anak akan lebih siap menghadapi masa depan. Selanjutnya ada implementasi manajemen untuk pendidikan di sekolah. Manajemen pendidikan itu cara sekolah mengelola semua kegiatan belajar agar lebih teratur dan juga berkualitas. Jadi dengan manajemen yang baik, sekolah bisa memastikan proses belajar mengajar berjalan lebih efisien dan tepat sasaran. Ini penting supaya siswa bisa belajar dengan lebih baik dan hasilnya juga terlihat misalnya dalam prestasi akademik mereka. Jadi intinya sekolah yang menerapkan manajemen mutu pendidikan dengan baik bisa membuat semua siswa jadi lebih efektif. Dari cara mengajar guru sampai bagaimana siswa belajar. Hasil akhirnya yaitu prestasi siswa juga jadi lebih baik. Nanti ada tujuan manajemen pendidikan di sekolah. Yang pertama ada meningkatkan prestasi siswa. Tujuan utama dari manajemen pendidikan di sekolah adalah supaya nilai dan prestasi siswa itu meningkat. Sekolah bisa menerapkan ini biasanya berhasil. Sekolah yang menerapkan ini biasanya berhasil, bikin siswa punya hasil belajar yang lebih bagus. Yang kedua ada peningkatan kualitas guru. Manajemen pendidikan mutu juga bertujuan untuk membuat guru semakin profesional. Ini berarti ada pelatihan rutin untuk guru, jadi mereka bisa terus belajar dan mengembangkan cara mengajar mereka agar lebih efektif. Yang ketiga adalah memperbaiki fasilitas sekolah. Selain itu, manajemen mutu juga memperhatikan fasilitas di sekolah seperti gedung, kelas, alat-alat belajar. Penelitian menunjukkan bahwa sekolah yang punya fasilitas bagus bikin siswa lebih termotivasi untuk belajar. Jadi, manajemen mutu ini mencakup semua aspek dari siswa, guru, sampai fasilitas supaya pendidikan di sekolah bisa lebih baik secara keseluruhan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, sebutkan nama dan kelompoknya, dimulai dari kelompok 1. Saya Nadari Putri dari perwakilan kelompok 1 ingin bertanya, kenapa kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan ini tetap menjadi tantangan utama meskipun berbagai program itu telah dilakukan untuk mengatasinya? Terima kasih. Memperkenalkan diri, saya Torik Alfi Jamil dari kelompok 2. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui pemerintah telah menerapkan kebijakan-kebijakan seperti kurikulum merdeka dan program guru penggerak. Nah, berdasarkan kebijakan-kebijakan yang telah diterapkan, sejauh mana kebijakan-kebijakan tersebut berhasil meningkatkan mutu pendidikan di berbagai daerah di Indonesia? Terima kasih. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Bramantio Wicaksono. Bertanya, pertanyaannya, strategi apa saja yang dapat diterapkan oleh lembaga pendidikan untuk mengatasi berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya atau resistensi dari tenaga pendidik dalam proses implementasi kebijakan peningkatan mutu pendidikan? Dan terima kasih. Perkenalkan, saya Ramisa dari perwakilan kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana sekolah-sekolah di daerah terpencil dapat mengimplementasikan kebijakan peningkatan mutu pendidikan dengan keterbatasan sumber daya? Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Paribus dari kelompok 5 ingin bertanya. Pertanyaannya, bagaimana kolaborasi antara pemerintah dan sekolah dan masyarakat dalam menentukan kebijakan peningkatan mutu pendidikan? Izin bertanya, apakah kebijakan ini memberi ruang yang cukup untuk inovasi lokal di sekolah-sekolah atau justru membatasi kreativitas dalam mengelola peningkatan mutu? Perkenalkan, saya Nadwa dari kelompok 7 ingin bertanya, apa saja indikator keberhasilan implementasi supervisi pendidikan di sekolah atau lembaga pendidikan? Perkenalkan, nama saya Agus Firmansyah dari kelompok 8. Izin bertanya, bagaimana indikator keberhasilan dalam peningkatan mutu pendidikan dapat diukur?
Iya, dari kelompok 11 izin bertanya. Kan tadi sudah dijelaskan ya bahwa menurut Insei itu kan teknologi dapat meningkatkan hasil belajar siswa hingga 30%. Nah, menurut kelompok kalian, apakah peningkatan ini juga berlaku pada mata pelajaran, semua mata pelajaran, atau hanya mata pelajaran tertentu saja? Dan bagaimana implementasinya di sekolah-sekolah yang masih memiliki keterbatasan akses teknologi? Izin perkenalan diri dulu, saya Rosali dari kelompok 10 izin bertanya, bagaimana sistem penilaian yang baik dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Genieva dari kelompok 11 izin bertanya. Pertanyaannya, seberapa efektif peran teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan, terutama di daerah yang memiliki akses teknologi yang terbatas? Perkenalkan, nama saya Maulana Romarito, saya dari kelompok 12, izin bertanya. Pertanyaannya adalah bagaimana teknologi berperan dalam mendukung kebijakan peningkatan mutu pendidikan selama pandemi COVID-19, terutama dalam proses pembelajaran daring. Mengingat lebih dari 68 juta pelajar di Indonesia beralih ke pembelajaran daring selama pandemi. Bagaimana pemerintah mengatasi ketidaksetaraan akses teknologi, khususnya bagi hampir sepertiga anak yang tidak memiliki perangkat yang memadai untuk belajar online? Apakah penggunaan teknologi ini masih relevan dan dapat berkelanjutan di masa depan setelah pandemi berakhir, atau perlu ada penyesuaian kembali atas kebijakan untuk menjawab tantangan ke masa depan? Terima kasih. Perkenalkan, saya Arya dari kelompok 14. Berikan satu masalah yang Anda temukan di sistem pendidikan Indonesia, serta berikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Baik, terima kasih. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bertanya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Menjawab pertanyaan dari Rika, kelompok 1. Pertanyaannya, mengapa kesenjangan pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan tetap menjadi tantangan utama meskipun berbagai program telah dilakukan untuk mengatasinya? Jadi ada beberapa alasan. Yang pertama itu akses terhadap infrastruktur dan sumber daya. Sekolah di daerah pedesaan sering kekurangan infrastruktur seperti gedung sekolah yang memadai, laboratorium yang peralatannya kurang lengkap, perpustakaan, serta akses ke teknologi dan internet. Kondisi ini berbeda dengan sekolah di perkotaan yang cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap. Yang kedua ada kualitas tenaga pendidik. Kualitas tenaga pendidik daerah pedesaan seringkali kurang dibandingkan dengan perkotaan, karena daerah banyak guru yang enggan ditugaskan di daerah terpencil karena kesulitan untuk akses yang sangat jauh kepada sekolah tersebut. Terus fasilitasnya juga kurang lengkap. Yang ketiga ada perbedaan ekonomi dan sosial. Kesenjangan ekonomi antara penduduk perkotaan dan pedesaan berdampak pada pendidikan. Di pedesaan, tingkat kemiskinan lebih tinggi daripada perkotaan. Seringkali membuat anak-anak harus bekerja membantu keluarga, sehingga pendidikan menjadi prioritas yang rendah. Selanjutnya ada karena jarak dan akses fisik. Di beberapa daerah pedesaan, jarak antara rumah dan sekolah bisa sangat jauh sehingga sulit bagi siswa untuk hadir secara teratur. Kurangnya transportasi juga menjadi penghalang dalam mengakses pendidikan. Meskipun sudah ada berbagai program, masalah ini tetap bertahan karena faktor-faktor tersebut belum ditangani secara komprehensif dan kontekstual sesuai kebutuhan daerah pedesaan. Betul, terima kasih. Aku ya. Oke, selanjutnya jika saya menjawab pertanyaan dari kelompok 10 Rosali, bagaimana sistem penilaian yang baik dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan? Oke, jawabannya. Oh iya. Oke,
Jawabannya, sistem penilaian yang baik dapat mendukung peningkatan mutu pendidikan dengan cara memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif kepada siswa serta pendidik. Umpan balik ini membantu siswa mengetahui area yang perlu ditingkatkan dan memperkuat area yang sudah dikuasai. Selain itu, penilaian yang baik juga dapat bisa dialah untuk mengevaluasi efektivitas metode pengajaran sehingga guru dapat menyesuaikan strategi pengajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian, sistem penilaian yang akurat dan adil mendorong motivasi belajar siswa dan menciptakan perbaikan berkelanjutan dalam kualitas pendidikan. Gimana rasanya Pak Tuh? Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya yang terakhir itu pertanyaan dari kelompok dari Alia 14. Oke. Berikan satu masalah Anda temukan sistem pendidikan di Indonesia serta berikan solusi untuk mengatasi hal tersebut. Oke, jawabannya salah satu masalah yang pertama yang seperti disebutkan yang tadi ya, itu adalah kurangnya pemerataan akses pendidikan berkualitas antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan. Masalah ini dapat diatasi dengan memperkuat program distribusi guru berkualitas ke daerah terpencil, meningkatkan fasilitas dan infrastruktur sekolah, serta memperluas akses internet dan teknologi mendukung pembelajaran. Selain itu, pemerintah perlu mendorong kolaborasi komunitas lokal dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan tempat. Terima kasih. Saya jawab sudah selesai. Izinkan saya mengatakan kesimpulannya, manajemen mutu pendidikan adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Pendekatan ini mencakup perbaikan pada berbagai aspek seperti kualitas pengajaran, peningkatan fasilitas, dan profesionalisme guru. Dan itu peran teknologi semakin penting dalam mendukung proses pembelajaran yang lebih interaktif meski terdapat tantangan seperti kesenjangan pendidikan di pedesaan dan rendahnya partisipasi masyarakat. Upaya berkelanjutan seperti pelaksanaan guru dan reformasi kurikulum dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.